Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya pada hari ini? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat dan keadaan baik ya. Alhamdulillahirobbilalamin, kita masih bisa bertemu lagi. Kita masih bisa melaksanakan kegiatan dan aktivitas kita pada pagi hari ini ya, yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar ya, walaupun masih menggunakan media online seperti ini ya. Semoga sekali lagi kita berdoa agar semua bisa berjalan seperti biasa. Semoga pandemi ini bisa cepat berakhir ya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan dan aktivitas kita seperti biasa, dan kita bisa melakukan belajar mengajar lagi di sekolah ya. Nah, pada hari ini Pak Bari akan menyambung materi yang sudah disampaikan oleh Bu Ira sebelumnya ya. Pak Bari akan membahas tentang pembelajaran 5 ya, sub tema 2 di tema 6. Namun sebelum kita membahas materi pada hari ini, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita kecerdasan, memberikan kita kemudahan dalam mencari ilmu ya, dalam belajar ya. Semoga Allah memberikan hasil sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, coba kalau sudah kalian buka buku tema 6 kalian ya, ini buku tema 6 kalian di halaman 71 pembelajaran 5. Sudah? Ya. Di halaman 71 di pembelajaran 5 ini, di sini ada gambar ya. Ada gambar Udin dan teman-temannya yang ada di kelas 6 sedang berdiskusi ya. Nah, rata-rata teman Udin ini berusia 12 tahun rata-rata. Ada yang sudah memasuki masa pubertas, namun ada juga yang belum memasuki masa pubertas ya. Mereka berkelompok melakukan kegiatan bersama. Mereka akan berdiskusi mengenai masa pubertas. Ingatkah kamu mengenai masa pubertas ya? Nah, pubertas ini sudah dibahas di pembelajaran sebelumnya. Jadi kalian ingat-ingat kembali. Kalau misalkan kalian belum ingat, silakan buka lagi video-video yang sudah ditayangkan ya di pembelajaran 1, 2 ya, di sebelumnya lah ya. Itu ada tentang masa pubertas ya. Coba kita lihat di halaman 72. Nah, di sini kalian, kalau di buku di sini ya, kalian disuruh membuat kelompok ya, disuruh membuat kelompok. Nah, tapi kan kita belum bisa, kita kan sedang belajar di rumah ya. Kelompoknya sama siapa? Sama adik kalian. Nah, iya, kalau yang punya adik atau yang adiknya sudah sekolah, kalau adiknya masih belum sekolah, nggak bisa ya. Coba lihat di atasnya. Di sini ingatlah ya yang dimaksud dengan masa pubertas. Nah, di sini coba kamu kerjakan dulu ya sedikit. Apa sih yang dimaksud dengan masa pubertas ya? Pada kolom yang ada di buku halaman 72 ya. Nah, lalu di halaman 73 di sini hasil ini pengamatan, ini kelompok ya, yang tadi Pak Bari katakan kita belajarnya di rumah, jadi belum bisa membentuk kelompok ya. Nah, jadi kita langsung lanjut aja di halaman 74. Perhatikan. Di halaman 74, carilah bacaan berisi ciri-ciri masa pubertas ya. Bacaan dapat kamu peroleh dari majalah maupun internet. Mintalah bantuan dan dampingi oleh orang tua atau orang dewasa saat mencari bacaan melalui internet. Setelah memperoleh bacaan tersebut, tempelkan pada kolom berikut. Nah, jadi gini. Untuk ciri-ciri kan sudah Pak Bari bahas ya sebelumnya. Bu Ira juga sudah bahas tentang ciri-ciri masa pubertas. Nah, di sini Pak Bari ingin sedikit menjelaskan tentang perilaku dan sifat remaja ya pada masa pubertas. Jadi kalau ciri-cirinya sudah, Pak Bari ingin menambahkan materi yang berkaitan dengan
masa pubertas ya, masa pubertas. Kan kalau ciri-cirinya salah satunya, kalau ciri-ciri remaja laki-laki yang sudah masuk ke masa pubertas, suaranya membesar, lalu tumbuh jenggot, kumis ya, ini kayak Pak Bari nih ada jenggotnya cuma nggak kelihatan ya, ada kumisnya ya. Nah itu ciri-cirinya, ciri-ciri ciri-ciri fisik remaja yang sudah memasuki masa pubertas. Nah, di sini Pak Bari ingin membahas ya, Pak Bari ingin membahas perilakunya ya, perilaku dan sifatnya remaja pada masa pubertas. Yang pertama, remaja yang sudah memasuki masa pubertas ya, pada masa pubertas ini cenderung mengalami emosi yang berubah-ubah. Pak Bari ulangi sekali lagi. Ya, ulang sekali lagi, perilaku dan sifat remaja yang sudah memasuki masa pubertas ya, ini cenderung mengalami emosi yang berubah-ubah. Contoh, ini contoh. Kadang misalkan lagi sedih, misalkan sedih, emosi ya. Emosi itu nggak mesti harus marah-marah ya. Kamu misalkan emosi itu adalah ungkapan perasaan ya, ungkapan perasaan. Jadi bukan cuma wah apa dia lagi emosi, lagi marah-marah, enggak. Kamu lagi sedih pun itu masuk dalam kategori emosi ya, ungkapan perasaan sedang bersedih. Nah, yang pertama cenderung mengalami emosi yang berubah-ubah. Kamu lagi bersedih ya, lagi kesal nih, kesal tiba-tiba nanti sedih, tiba-tiba nanti marah-marah dan lain sebagainya ya. Yang kedua, perilaku dan sifat remaja pada masa pubertas itu, emosi yang berubah-ubah merupakan hal yang wajar, namun harus disikapi dengan bijak ya. Yang ketiga, sifat saat menghadapi masalah ya, tenangkanlah terlebih dahulu dan sebaiknya ceritakan masalahmu pada orang tua. Jadi sekali lagi, perilaku dan sifat remaja pada masa pubertas ini berbeda dengan kalian waktu masih anak-anak ya. Nah, jadi jika kalian memang mengalami masalah-masalah ya dalam kehidupan kalian, alangkah baiknya ya kalian silahkan ceritakan kepada orang tua kalian ya. Kalian ceritakan, boleh kepada orang tua kalian ya, atau kepada kakak kalian ya, saudara kalian. Silakan kalian ceritakan apa yang sedang kalian alami ya. Selanjutnya, perilaku dan sikap remaja pada masa pubertas itu, karena peran orang tua sangat diperlukan dalam menyikapi perubahan perilaku dan sifat pada masa pubertas. Faktor pergaulan dapat sangat mempengaruhi perilaku dan sifat pada masa pubertas. Jadi kalian berteman ya, silakan berteman ya, bergaul silakan bergaul, namun ada batasan-batasan yang harus kalian patuhi ya, harus ada norma-norma yang harus kalian patuhi ya. Jadi jangan asal sekedar bergaul ya, tapi bergaullah dengan baik, dengan sehat ya. Jangan mengikuti kehidupan kegiatan yang tidak baik ya. Oke, lanjut. Oleh karena itu, pilihlah teman-teman yang baik dan dapat saling mendukung dalam hal positif. Ingat, kalian boleh berteman dengan siapa aja ya, namun jika teman kalian yang kalian rasa kurang mendukung kegiatan kalian yang positif, malah cenderung mengajak kalian kegiatan yang negatif ya, yang tidak sesuai dengan norma-norma, silakan kalian hindari ya. Silakan kalian hindari. Kalian sudah dewasa ya, sudah remaja, sudah bisa menentukan, memilih mana teman yang bisa kalian ajak bekerja sama dan mana yang tidak bisa diajak bekerja sama, mana teman yang bisa mengajak mengarah kalian ke positif, mana yang tidak. Nah, jadi silakanlah kalian berteman, pandai-pandailah kalian memilih teman, pandai-pandailah kalian bergaul ya. Pak Bari dan Bu Ira, orang tua tidak melarang kalian bergaul, memilih teman dengan catatan ya, teman yang bisa mengajak kalian di kegiatan yang positif ya.
bukan malah cenderung mengajak kalian ke kegiatan yang tidak baik ya. Contohnya berbohong, kan kegiatan nggak bagus ya. Terus mengambil barang yang bukan milik kalian, tawuran dan lain sebagainya. Nah itu kalau ada teman yang mengajak seperti itu, lebih baik kalian hindari teman yang seperti itu ya. Tapi kalau ada teman yang mengajak, ya kita sholat, nah ikutin. Ya kita mengerjakan tugas, ya kita berdiskusi apa yang akan kita kerjakan di kegiatan selanjutnya. Ya kita misalkan belajar, membaca ya, terus misalkan kalian nih udah lama nggak beraktivitas berekskul ya, lalu teman kalian mengajak kangen dengan kegiatan pramuka ya, terus kangen dengan kegiatan olahraga, mengajak kembali belajar ekskul yang sudah pernah dipelajari, silakan ya. Nah, silakan berteman seperti itu, bergaul dengan teman-teman yang seperti itu ya. Jadi bukan teman-teman yang ngajak tawuran, yang ngajak nih biasanya nih usia kamu nih, usia yang laki-laki ya, ini lagi main, terus ngelihat teman-temannya ada orang di situ ngerokok ya, nyoba-nyoba. Nah, jangan, Pak Bari sangat melarang, jangan kalian ikut-ikutan nyoba-nyoba ngerokok. Biasanya tuh dimulai dari coba-coba, pengen tahu ya, akhirnya nanti lama-kelamaan keterusan. Kalau ada teman yang mengajak kalian ngerokok, hindarin ya, hindarin. Kalau perlu kalian nasihatin ya, kalian nasihatin bahwasanya apa yang dilakukan itu tidak baik ya, dan bisa merusak diri kalian dan bisa merusak kesehatan kalian. Kalau misalkan sudah dikasih tahu, sudah dinasihatin masih enggak ngerti juga, ya udah kaliannya yang menghindar ya, kalian menghindar dari teman-teman yang seperti itu ya. Nah, jadi tugas kalian di pembelajaran 5 ini ya, coba kalian cari tahu ya, kalian cari tahu perilaku dan sifat remaja di masa pubertas ya. Berapa ya? 10 deh ya. Coba kalian cari tahu 10 perilaku dan sifat remaja di masa pubertas. Boleh kalian gabungkan dengan apa yang tadi Pak Bar sudah sampaikan ya. Lalu kalian cari tahu juga di media-media lain ya, di media informasi lain, di buku-buku yang lain, referensi yang lain. Boleh kalian diskusi dengan orang tua kalian ya, boleh kalian diskusi dengan kakak-kakak kalian ya, boleh silakan bertanya perilaku dan sifat remaja pada masa pubertas. Nah, ketika kalian sedang mencari informasi tentang perilaku dan sifat remaja masa pubertas di internet, Pak Baris sangat menyarankan didampingi oleh orang tua kalian ya, lalu kalian boleh berdiskusi dengan orang tua kalian ya. Silahkan kalian cari 10 perilaku dan sifat remaja pada masa pubertas. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Kalian dikerjakan di buku tulis kalian, di atasnya pakai perintah ya, sesuai dengan perintah apa yang tadi Pak Bar sampaikan. Tulis tanggal dan harinya ya, agar Pak Bar dan Bu Ira nanti mengoreksinya enak, gampang, mudah. Jadi ada keterangan waktunya di situ ya. Oke, paham ya sampai di sini ya? Pak Bar tutup dulu pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kalimat dan kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.